Jika kalian pergi ke pasar untuk membeli kacang merah, beras, dan kelereng, kamu akan membeli beras sejumlah 1 kilo. Kemudian membeli kacang merah sejumlah 500 gram, dan membeli kelereng sebanyak 10 biji. Bukankah ketiganya dari kacang merah, beras, dan kelereng itu memiliki satuan ukur? Kilogram, gram, dan biji adalah satuan ukur dari suatu benda. Kemudian bagaimana dengan zat kimia? Apakah zat kimia juga memiliki satuan ukur? Zat kimia juga memiliki satuan ukur. Satuan ukurnya disebut sebagai mol. Jika dalam 1 kilogram beras terdapat jutaan butir beras, maka berapa mol H2O di dalam 1 botol air? Sekarang coba lihat botol airmu. Di dalam 1 botol air minum itu terdapat banyak sekali zat H2O yang berukuran mikroskopis. Jadi mol ini adalah jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau tidak terlihat. Apa ketika kamu mengukur beras sejumlah 1 kilogram, kamu menghitung jumlah beras per butirnya? Tidak kan? Kamu dapat menggunakan timbangan kan? Nah, untuk menghitung jumlah mol H2O di dalam air, kamu juga tidak perlu menghitung satu persatu jumlah molnya. Karena memang zat H2O itu mikroskopis atau tidak terlihat dan jumlahnya juga sangat banyak. Jadi untuk mengukur mol H2O dalam botol, kamu dapat menggunakan rumus mol sama dengan massa zat dibagi dengan massa molekul relatif zat atau disebut juga dengan MR. Jadi mol sama dengan massa zat dibagi MR. Oke, sekarang masuk ke dalam soal. Jika 1 botol air memiliki massa 320 gram, maka berapa jumlah mol H2O di dalam 1 botol tersebut? Jika diketahui MrH2O adalah 18. Berarti intinya soal ini memiliki maksud ada botol air itu massanya 320 gram. Kamu disuruh menghitung berapakah jumlah mol H2O di dalam 1 botol yang beratnya itu 320 gram. Nah, yang diketahui adalah massa zatnya sama MrH2O-nya. Kita tulis dulu yang diketahui. Massa airnya 320 gram. MrH2O adalah 18. Ingat Mr tadi adalah massa molekul relatif suatu zat. Yang dicari adalah mol ya. Mol tadi rumusnya adalah mol sama dengan massa zat dibagi MR. Massanya sudah diketahui, MR-nya sudah diketahui, berarti tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Mol sama dengan massa dibagi MR. Berarti massanya 320 gram dibagi 18. Mol sama dengan 320 dibagi 18. Berapa? Mol sama dengan 20 mol. Artinya ada 20 mol air di dalam 1 botol air yang beratnya botolnya itu 320 gram. Kemudian contoh soal lagi. Berapa jumlah mol dari 755 gram garam dapur atau NaCl jika diketahui ArNa40, ArCl 35,5? Jadi ini misalnya di dalam dapurnya ibu itu ada garam dapur. Garam dapur itu isinya adalah senyawa NaCl. Nah, berat garam seluruhnya adalah 755 gram. Berapa jumlah mol NaCl di dalam garam dapur tersebut? Rumusnya mol adalah mol sama dengan massa dibagi MR. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah massa zatnya. Massa NaCl-nya 755 gram. Wah, kemudian di sini MR-nya tidak diketahui ya. Yang diketahui adalah ArNa, ArCl. Padahal kita butuh mengetahui MrNaCl. Berarti kita harus hitung dulu MrNaCl-nya. MrNaCl adalah indeksnya Na dikali ArNa, ditambah indeksnya Cl dikali AR-nya Cl. Indeksnya Na adalah 1, indeksnya Cl adalah 1. Ingat ya, indeks adalah jumlah unsur, yaitu angka kecil yang letaknya di sebelah kanannya unsur.
Karena di sini tidak kelihatan angkanya, maka indeksnya adalah 1, karena indeks 1 itu bisa tidak ditulis. Nah, berarti MR sama dengan 1 dikali 40 ditambah 1 dikali 35,5. MR sama dengan 75,5. Hasilnya dari mana 75,5? Dari 40 ditambah 35,5. Itu ya. Nah, sekarang sudah ketemu MR-nya. Sekarang massa sudah tahu, MR sudah tahu, tinggal memasukkan angkanya. Dimasukkan ke dalam rumus mol sama dengan massa dibagi MR. Massanya 755 gram dibagi MR-nya 75,5. Jadi, mol sama dengan 10 mol. Nah, jadi ada 10 mol garam dapur atau NaCl di dalam suatu garam dapur yang beratnya 755 gram. Selamat, kamu sudah belajar menghitung mol.